Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Agi Daniel. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi dengan NIM B10018277. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengelolaan berkelanjutan sumber daya kehutanan. Sebelum lanjut, saya ingin berterima kasih pada Bapak dosen kami, yaitu Bapak Dr. Haji Fauzi Syam, yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menjelaskan apa itu dari pengelolaan berkelanjutan sumber daya kehutanan. Hutan sendiri dapat diartikan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi SD hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya. Sebagai fungsi ekosistem, hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta tumbuhan dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan. Karena berperan sangat penting, hutan diatur dalam Undang-Undang 41 tahun 1999, di mana dikatakan bahwa hutan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai negara, memberikan manfaat serbaguna bagi manusia. Sebab itu wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dan juga hutan adalah salah satu modal dasar pembangunan. Sebagai modal dasar, hutan harus dimanfaatkan sepenuhnya dengan cara yang tidak merusak. Oleh sebab itu, pemanfaatan hutan harus dilakukan secara ekofisiensi, artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisiensi dan memikirkan kelangsungan dan kelanjutan sumber daya hutan itu. Pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya hutan sehingga mendukung kesejahteraan manusia. Pengelolaan hutan berkelanjutan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang ditetapkan berkaitan dengan produksi kayu dan non-kayu, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi hutan secara lestari ekonomi, lestari lingkungan, dan lestari sosial kemasyarakatan tanpa mengurangi manfaat bagi generasi selanjutnya dan tidak menimbulkan akibat negatif bagi lingkungan fisik atau sosial kemasyarakatan. Dalam pengelolaan berkelanjutan sumber daya kehutanan, ada 3 aspek yang mempengaruhi. Yang pertama itu produksi, adalah serangkaian kegiatan untuk mengatur dan mempertahankan fungsi produksi dalam batas-batas daya dukung sumber daya hutan. Yang kedua itu kelola lingkungan, adalah serangkaian kegiatan untuk memperbaiki atau mempertahankan kondisi lingkungan sehingga tidak meminimalkan akibat negatif dari kegiatan pengusahaan hutan, khususnya pada spesies dan ekosistemnya. Ketiga itu kelola sosial, adalah serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan peran masyarakat, sekaligus adalah upaya untuk meningkatkan fungsi hutan itu sendiri pada kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga terjadi keseimbangan dan kejelasan berbagi peran dan berbagi manfaat sebagai akibat pengelolaan sumber daya alam. Dan agar pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam kehutanan bisa berjalan, maka ada 10 prinsip yang bisa digunakan, yaitu pertama, ketaatan pada hukum, yang kedua, hak guna, yang ketiga, hak masyarakat adat, yang keempat, hubungan masyarakat dan hak pekerja, yang kelima itu manfaat dari hutan, yang keenam, dampak pada lingkungan hidup, yang ketujuh, rencana pengelolaan, yang ke-8 itu evaluasi, yang ke-9 itu pemeliharaan hutan, yang ke-10 itu hutan aman. Hanya ini yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa kembali di lain waktu.